semangat dan keberkahan dalam belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ananda Saran telah memimpin teman-temannya untuk membaca doa pagi hari ini. Di hari ini Bapak akan memberikan materi tentang kontrol diri, mujahadah nafs. Temanya, nah sambil Bapak share materinya. Gimana anak, kelihatan? Iya Pak, kelihatan Pak. Iya, alhamdulillah kelihatan. Oke. Dalam pembahasan ini, yang pertama Bapak akan menerangkan tentang KD-nya, yaitu menganalisis Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 72, kemudian surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis kontrol diri, mujahadah, prasangka, dan persaudaraan atau ukhuwah. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah mengamati buku-buku berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, menjelaskan asbabun nuzul, menjelaskan arti kandungan isi surah Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati buku-buku berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan arti kandungan isi hadis tentang kontrol diri dengan benar. Nah, sebelum materi atau pembahasan lebih lanjut, nah Bapak akan membagi dua kelompok. Nah, Pak Ananda Rois, Ananda Ridwan, kelompok pertama yang membahas tentang identifikasi ilmu tajwid yang ada di surah Al-Anfal ayat 72. Kemudian kelompok yang kedua, Ananda Rois, Ananda Wuri, Ananda Rahmat, yaitu mendiskusikan tentang makna isi kandungan dari surah Al-Anfal ayat 72. Nah, Bapak beri waktu 5 menit. Nah, sambil berdiskusi, Bapak mengabsen dulu ya, anak-anak. Sambil diskusi. Ketua kelas Ananda Rois, teman-temannya hadir semuanya? Hadir Pak Guru, hadir. Ada yang sakit? Enggak ada Pak Guru, sehat semuanya. Oh, alhamdulillah, sehat semuanya. Saya kira waktu diskusinya cukup. Kemudian, nah dari salah satu siswa, ya Ananda Sahran, tolong baca surah Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf kalau nanti salah-salah Pak ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق
Wallahu bima ta'maluna basir. Shallallahul azim. Terima kasih Ananda Syahran telah membacakan surah Al-Anfal ayat 72 dengan fasih. Nah, hasil diskusi tadi salah satu dari kelompok satu coba menyebutkan apa bacaan tajwid dari surah Al-Anfal ayat 72. Oh ya, Pak Guru. Itu ada pada ayat malakumi walayatihim. Itu ada nun mati bertemu dengan huruf wawu. Itu dinamakan idgham bi gunnah. Iya. Kemudian oh sudah. Ya, satu ya. Ya. Jadi Bapak akan menerangkan dari suratnya, kemudian sebabun nuzulnya, dan identifikasi bacaan tajwid di surah Al-Quran Anfal ayat 72. Lihat slide-nya di surah Al-Anfal ayat 72. Nah, Bapak akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa nistansurukum fid dini fa'alaikum nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basyir. Nah, dari ayat tersebut terjemahannya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kamu yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu artinya. Nah, kemudian kembali lagi ke slide yang ketiga, yaitu adalah kajian tajwid yang anak-anak diskusikan tadi. Yang disebutkan oleh Ananda Rois, malakum min walayatihim. Bacaannya adalah idgham. Kenapa dia namakan idgham? Ada yang tahu anak-anak? Karena ada nun mati bertemu wawu, Pak Guru. Iya, betul. Ada nun mati bertemu dengan wawu. Kemudian yang kedua, min syai'in. Bacanya Eva. Karena dinamakan Eva itu ada disebabkan nun sukun bertemu dengan shin. Kemudian qaumim bainakum, bacaan iklab. Nah, kenapa dinamakan bacaan iklab? Karena itu disebabkan ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Dan bainahum mitsaq. Itu
Hukum bacaan dari bainahum misak adalah idgham mutamasilain. Sukun bertemu dengan mim. Basirun. Hukum bacaannya adalah mat arid li sukun. Adalah matobi'i. Ada yang tahu berapa huruf matobi'i? Ada berapa Pak ya? Ada 4 kah Pak? Ada 3. Ada 3. Ya. Ya, nah ini huruf matobi'i. Nah, di sini adalah dinamakan mat arid sukun karena matobi'i ini berada di akhir kalimat. Bisa dipahami anak-anak tentang identifikasi tajwid? Bisa Pak Guru, bisa. Ada yang ditanyakan? Enggak ada Pak Guru. Ada, Pak. Paham? Paham? Ya, kita lanjut di slide yang yaitu kita membahas tentang asbabun nuzul. Jadi di surat Al-Anfal ayat 72, selain tadi membahas tentang ilmu tajwid, kemudian maknanya, nah di sini juga dijelaskan tentang asbabun nuzulnya. Tahu apa anak-anak asbabun nuzul? Sebab turunnya Pak Guru. Ya, sebab turunnya ayat. turunnya Al-Quran. Jadi sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran ini di surat, khususnya di surat An-Anfal ayat 72, di sini adalah tentang harta warisan. Maksudnya di sini adalah pertanyaan seorang muslim atau pertanyaan kaum muslimin tentang harta warisan yang melibatkan orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya adalah orang-orang kafir. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara kami yang musyrik? Nah itu sebab penunjuknya. Jadi kemudian Al-Quran ini menjawab, ya, ayat ini turun sebagai jawaban dari keresahan, kebingungan orang-orang muslim pada waktu itu. Yaitu adalah bahwa antara mukmin dan kafir tidak saling mewarisi harta. Di sini berarti sebelum ayat ini turun berarti pernah ada suatu masalah yang sangat rumit tentang nanti antara orang muslim yang memiliki saudara kandung tapi saudara kandungnya belum beriman. Nah, bolehkah saling mewarisi? Jadi timbul kebingungan, kerancauan dan sebagainya, maka ayat surah asbabun nuzulnya di Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72, maka turun ayat ini yang menjelaskan bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi harta. Gimana? Bisa dipahami anak-anak? Paham Pak, paham. Jadi terjemahannya sudah kita baca, kemudian kita lanjut di kandungan surah Al-Anfal ayat 72. Yaitu yang pertama menjelaskan hubungan yang harus dijalin antara sesama umat Islam dalam membentuk tatanan umat yang kuat dan kokoh. Maksudnya di sini ya artinya meskipun kita berbeda suku dan sebagainya, tapi kita dipersaudarakan yaitu dengan saudara umat Islam. Makanya sebagai untuk membentuk tatanan umat yang kuat, yang kokoh, yang tidak tercerai-berai. Kemudian yang kedua, jalinan kasih sayang senantiasa saling melindungi
harus selalu dibina di antar kaum muslimin atau kaum muslim. Jadi harus ada saling kasih sayang, kemudian saling melindungi, kemudian saling mendidik dan sebagainya. Nah, supaya ada kekuatan, ada rasa kasih sayang yang timbul dalam kalangan umat Islam, meskipun kita tidak dipersaudarakan dalam satu ikatan darah, tetapi di sini kita dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah atau sebagai saudara muslim, bentuk daripada ukhuwah pada nantinya. Kemudian sesama orang beriman harus saling membantu, menolong, dan memperkuat terutama saat-saat menghadapi musibah atau kesulitan. Nah, di sini kita harus bisa membantu kalau ada tetangga, kalau ada teman yang mengalami suatu kesulitan, musibah. Nah, kita harus bisa saling menolong. Dan perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat, perjuangan, saling menolong dan melindungi, baik melalui harta maupun jiwa. Nah, di sini yang kandungannya nomor 4, ya kita harus adanya kerjasama, saling tolong menolong. Jadi kalau ada kesusahan ya kita bantu dan sebagainya. Dan pada setiap kurun, nah di sini yang kelima, pada suatu masa ada orang yang mementingkan dirinya sendiri, mau hidupnya sendiri, tidak mau berbagi, tidak mau menghargai dan sebagainya. Artinya, nah disitulah nanti kita bisa menahan diri untuk tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang ke-6, keberhasilan dan kesuksesan itu dipegang komitmen. Artinya suatu keberhasilan dan kesuksesan itu kita harus komitmen untuk menjaganya. Kemudian yang ke-7 adalah perlunya umat Islam melakukan hijrah di saat menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu. Nah, di sini kan di surat Al-Anfal itu kita boleh hijrah, artinya berpindah ketika suatu situasi dan kondisinya tidak aman atau ada gangguan, maka kita boleh hijrah. Artinya hijrah ini pindah ke tempat yang lebih aman. Bina, bisa dipahami? Bisa Pak Guru. Nah, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Jadi kita tadi bahas tentang mulai dari tajwidnya, asbabun nuzulnya, isi kandungannya. Nah, maka ada sikap dan perilaku. Sikap perilaku kita yang mencerminkan di ayat tersebut, pada ayat tersebut. Ya, yaitu untuk meraih kesuksesan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen umat, baik pikiran, tenaga, harta, bahkan jiwa. Nah, jadi perilaku kita atau sikap kita adalah apabila kita ingin sukses, umat Islam sukses, maka harus komitmen seluruh komponen umat, artinya yang memiliki harta, jiwa dan sebagainya, intelektualnya bagus, maka bisa untuk bekerjasama meninggikan agama. Kemudian tradisi diaspora. Diaspora ini artinya dia meninggalkan dari tanah kelahirannya menuju tempat di mana negeri tersebut maju atau memiliki penghidupan yang lebih baik daripada di negeri asalnya.
namanya diaspora. Jadi tradisi diaspora, tradisi pindah berpindah, yaitu menjelajahi kawasan dunia, kemudian ekspedisi dan eksplorasi harus ditumbuh kembangkan di kalangan umat Islam, mengikuti tradisi umat Islam dahulu. Jadi tradisi diaspora. Jadi tradisi diaspora itu tradisi hijriah. Jadi, umat Islam zaman dahulu, ulama dahulu, dia mencari ilmu dari negeri satu ke negeri yang lain. Kemudian kontrol diri. Jadi menata keluarga dan umat yang dilakukan secara sungguh-sungguh menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan umat Islam baik untuk masa kini dan masa esok. Masa kini dan esok. Jadi kontrol diri, menata keluarga yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Jadi kesuksesan kita selaku umat Islam berarti harus bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan dirinya dari marah, dari benci dan sebagainya. Kemudian bahu-membahu, saling melindungi, menolong dan membantu antar sesama umat Islam sangat diperlukan dalam ikhtiar menggapai dan menuju kemuliaan Islam dan martabat umat. Nah, supaya Islam itu bermartabat dan mulia, nah disinilah kita bisa bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk menuju kesuksesan dan kemuliaan tersebut. Dan setiap kehidupan pasti dilingkupi keburukan, kehalangan, rintangan, terkadang sangat menyulitkan. Nah, setiap kehidupan itu tidak semulus ya, ibaratnya jalan tol ya. Pasti ada liku-likunya. Nah, dengan hal tersebut, nah, kita bisa melewati rintangan sehingga kita bisa menuju kepada kesuksesan. Bisa dipahami anak-anak? Halo? Bisa, Pak. Ya. Untuk materi tentang surah Al-Anfal yaitu kontrol diri di surah Al-Anfal ayat 72 bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak, bisa. Insyaallah, Pak. Untuk mengerjakan tugas nanti anak-anak mencari hukum bacaan atau mengidentifikasi hukum bacaan di surat Al-Anfal ayat 72 yang Ananda Sahran tadi baca. Nah, nanti Bapak kirim lewat LKPD tugasnya, nanti diselesaikan. Baik. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Untuk saat ini tidak ada, Pak. Insyaallah nanti kami pelajari lagi, Pak. Jadi sudah paham ya? Insyaallah, Pak. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran ini adalah di surat Al-Anfal ya, kita harus bisa menahan diri dari marah, menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian kesimpulannya berikutnya adalah bisa mengidentifikasi mana bacaan idgham biguna, mana bacaan mat arid li sukun, mana bacaan ikhfa. Nah, demikian pembelajaran di sore hari ini atau pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak minta tolong kepada Ananda Rois untuk menutup pembelajaran pada hari ini.
Ya, Pak. Ya, Ya, silakan. terima kasih Ah, Pak Guru atas waktunya yang diberikan. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberi ilmu yang bermanfaat, barokah yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup doa belajar ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi saya Bapak ingatkan pesan lagi, nanti kerjakan LKPD, kerjakan LKPD yang Bapak kirim melalui dokumen atau Google Classroom di grup Classroom maupun di grup WA. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak Guru. Ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini cara ngeceknya gimana nih Pak ya? Rekamannya. Coba saya stop dulu Pak ya. Apa gimana Pak? Saya stop dulu, saya lihat dulu. Saya tadi kan saya berhenti, habis itu saya lanjut kepada Pak Imam. Stop dulu ya.